Alhamdulillah wa syukurillah. Ini kesemuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikumpulkan di majlis yang mulia ini. Allah akan memilih kita semuanya menjadi orang-orang yang mulia. Allah akan memilih kita semuanya menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memilih kita semuanya menjadi orang-orang yang saleh. Semoga kesolehan kita di tempat yang mulia ini akan menjadi kebanggaan orang tua kita. Semoga kebaikan kita di majlis yang mulia ini akan menjadikan kesenangan dan kegembiraan kedua orang tua kita, baik yang masih hidup. Semoga Allah panjangkan usia mereka dalam keadaan sehat walafiat. Yang telah meninggal dunia, yang saat ini di alam kubur senantiasa mengharapkan kiriman pahala dari anak-anak yang soleh. Semoga kuburnya dijadikan raudhatun min riyadil jannah, taman daripada taman surga, dan selalu mendapatkan kucuran maghfirah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Niatkan kita hadir di majlis ini, jadikan orang tua kita bangga memiliki anak yang soleh. Niatkan hadir di majlis yang mulia ini, jadikan orang tua kita ridho kepada kita semuanya. Kalau orang tua sudah bangga, orang tua sudah ridho, maka Rasulullah pun ikut ridho para hadirin. Allah juga ridho. Bagaimana saat ini, malam ini, kita selalu mendapatkan ridho kedua orang tua, maka Allah pun saat ini, malam ini akan ridho kepada kita semuanya. Amin. Amin. Kalau Allah sudah ridho, berarti Allah akan menyelamatkan kita baik min azabid dunya wa azabil akhirah, daripada siksa dunia maupun siksa akhirat. Semoga amal kebaikan yang kita lakukan kesemuanya pahalanya untuk kedua orang tua kita. Hadirin hadirat jamaah majlis maulid ta'lim riyadil jannah muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kalau kita ingin menjadi orang yang bahagia, kata Nabi, walis sa'id salasu alamat, bagi orang yang bahagia baik dunia maupun akhirat, itu ada 3 tandanya. Yang pertama, qutun halam, qutu minal halal, yaitu apa yang menjadi di dalam kekuatan dirinya, dikuatkan di dalam dirinya seluruh anggotanya daripada rezeki yang halal. Ini adalah kebahagiaan. Kalau kita mendapatkan rezeki yang halal, dikuatkan dengan ibadah dengan rezeki yang halal, dikuatkan dengan ketaatan kepada Allah dengan rezeki yang halal, maka itu adalah kebahagiaan kita. Karena rezeki yang halal itu menarik kepada ketaatan. Rezeki yang halal itu menjadikan
doa-doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang halal itu menjadikan kuatnya agama kita. Rizki yang halal itu menjadikan kuatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau yang kita dapati rizki yang haram, yang kita makan haram, yang kita pakai pakaian yang haram, yang kita minum minuman yang haram, sehingga seluruh anggota kita diberi makanan yang haram, maka rizki yang haram itu akan membutakan hati kita. Rizki yang haram akan menipiskan daripada agama kita, melemahkan daripada keyakinan kita. Dan juga rizki yang haram akan menjadikan hijab doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditolaknya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rizki yang haram termasuk akan melemahkan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rizki yang haram itu menariknya kepada kemaksiatan. Kalau rizki yang halal menariknya kepada ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kalau kita menginginkan menjadi orang bahagia, jaga di dalam usaha kita jangan sampai mendapatkan rizki yang haram. Yang kedua, wa mujalasatul ulama. Kalau kita menginginkan bahagia dunia dan akhirat, rajin-rajinlah kita duduk di majlisnya para ulama, para orang-orang yang soleh, di tempat-tempat ilmu yang bermanfaat, termasuk di majlis zikir, majlis sholawat, dan majlis kumpulnya orang-orang yang soleh. Ini menyebabkan kita semuanya menjadi orang yang bahagia. Sebaliknya, kalau kita senang kumpul bersama orang-orang yang tidak soleh, maka jelas kita kejerumus di dalam jurang kemaksiatan. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di majlis yang penuh barakah ini. Amin. Keluarga kita, amin, anak turun kita semuanya, amin, semoga senang duduk bersama orang-orang yang soleh. Amin. Senang duduk di majlis ilmu, amin, senang duduk di majlis zikir, amin, dan majlis salawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, wassalawatil khams ma'al imam. Yang ketiga, kalau menginginkan kalian semuanya menjadi orang yang bahagia, biasakan sholat 5 waktu dengan berjamaah. Jangan kita di dalam hati senang sholat sendirian. Karena orang yang tidak senang dengan sholat berjamaah, kecuali illal munafiqun, kecuali orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Maka jaga diri kalian dengan sholat berjamaah, walaupun dengan keluarga kita. Tetap di dalam hati kita, ketika kita tidak menemukan teman untuk berjamaah, jangan sampai di dalam hati kita ridho dengan sholat sendirian. Ridho dengan sholat sendirian tidak boleh. Apalagi ridho meninggalkan sholat. Ridho meninggalkan sholat berjamaah. Jangan sampai. Mudah-mudahan dengan kita menjaga sholat berjamaah, maka
Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan kepada kita semuanya sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalas salawatil khams ma'al jamaah falahu khamsatu asya." Al-awwal la yusibu faqrun fid dunya, watsani yarfa'u Allahu anhu adzabal qabr, watsalis yu'ti kitabahu biyaminih, warrabi' yamurru ala sirati kalbarqil khatif, wal khamis yadkhulullahu jannah bila hisab wala azab. Allahumma ja'alna minhum. Barang siapa yang melazimkan sholat berjamaah 5 waktu, maka baginya 5 perkara jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dijamin oleh Allah tidak akan menjadi fakir di dalam dunia. Tidak akan menjadi orang yang fakir di dunia. Ini jaminan dari Allah. Yang kedua, Allah akan mengangkat, Allah akan menyelamatkan daripada siksa alam kuburnya. Sehingga tidak akan ditanyai oleh malaikat munkar dan nakir di alam kuburnya. Yang ketiga, Allah akan memberikan buku catatan amal dengan tangan kanannya. Berarti dia akan selamat dan akan ketawa, akan ditampakkan kepada mereka tempat di surga. Yang keempat, Allah akan menjalankan dia ketika melewati as-siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar karena cepatnya. Yang kelima, Allah akan memasukkan surga bila hisab wala azab, tanpa dihisab, tanpa disiksa. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semuanya, khususnya jamaah Riyadul Jannah, menjadi orang-orang yang senantiasa menjaga sholat 5 waktu dengan berjamaah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin